Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di pertengahan bulan Oktober di bawah pengaruh purnama di Aries. Nah, gokil nih. Hujannya buat Virgo top, ya kan? Semoga suara gue masih kedengeran. Tapi ya, karena kalian terakhir dipaksain untuk tetap kerjain, ya nggak? Anyway, ini general reading seperti biasa ya. Ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan siapapun kalian cross watcher yang lagi berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi siapa tahu pesannya bisa untuk kalian juga. Nah, kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Sun, Moon, Rising sign kalian juga, atau semua sign kalian ya. Kalian mau nonton boleh banget ya. Anyway, gue langsung aja mulai dari Literary Witches Oracle card. Satu kartu aja untuk melihat main energi kalian di pertengahan bulan Oktober ya. Dan apa sih dampaknya buat kalian dengan segala energi yang ada saat ini. Virgo, main energi kalian dapat 2 Elixir, Praying Mantis, House. Elixir keabadian ya. Praying Mantis itu belalang sembah. Jadi yang kerjanya itu memang meditasi, dan dia membawa ke beruntungan di dalam diam ya. Di situ ada keabadian dan alam bawah sadar ya. House di rumah. Cloyd di bawahnya ya. Cloyd artinya untuk menjadi yang berkelas mungkin, atau tentang sesuatu yang tercover, yang terselubung. Visi di bawahnya ada vision. Jadi visi yang terselubung di dalam rumah itu sendiri. Jadi kalian mungkin energinya sekarang adalah meditasi untuk keabadian. Jadi meditasi untuk keberuntungan dan juga keabadian itu sendiri. Ya kalian cukup mengerti lah gimana energi kalian sendiri ya kan. Lanjut dengan Light Seer ya, gue buka Celtic Cross. Apa yang terjadi pada Virgo, Sun, Moon, Rising signs? Apa yang Virgo perlu ketahui di pertengahan bulan Oktober? Page of Cups, Challenge, Five of Swords, Fondasi, Two of Swords. Yang sudah terjadi, Six of Pentacles. Fokus dan benak kalian, King of Swords. Near future, Two of Cups. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri, Three of Wands. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, Knight of Pentacles. Kecemasan juga keharapan kalian, Strength. Outcome, The Hangman, Cowl. Under the deck, Seven of Swords. Out. Kalian saat ini sedang dengan energi Page of Cups, kalian menjadi apa adanya. Ini energi anak ya, yang apa adanya, yang selalu mencoba terbuka hatinya untuk mengerti, memahami orang lain dengan menjadi apa adanya ya. Energi Pisces yang mana ya mungkin ada permintaan maaf juga ya. Ini
karena ini energi Pisces, itu hubungannya di rumah ketujuh kalian, relationship ya. Any kind of relationship, business partnership, anak, pasangan, kakak, adik, teman ya. Dan challenge-nya Five of Swords, ngekat, core, energi Aquarius. Saturn, Jupiter ada di Aquarius. Yang buat Virgo itu ada di rumah ke-6. Ini masalah kesehatan, masalah bagaimana melayani orang lain, masalah kebiasaan kita sehari-hari, bagaimana kita ngekat yang bikin kita pusing. Yang bikin kita pusing, yang bikin kita ruwet ya. Yang mengikat kita sendiri. Itu Saturn, energi Saturn ya, bagaimana mungkin kebiasaan-kebiasaan lama kita yang kita harus cut. Karena ini bisa mempengaruhi kesehatan kita sendiri. Fondasinya Two of Swords, energi Libra. Kita bingung ya, ingin menjadi apa. Kita bingung tentang bagaimana menghargai diri kita sendiri. Kita bingung bagaimana kita menilai. Kita bingung bagaimana kita bisa menghasilkan ya. Kita bingung akan income kita sendiri. Kita belum bisa memutuskan, mengambil keputusan untuk income kita sendiri ya, untuk penghasilan kita sendiri. Atau kita mau pura-pura buta, kita tutup mata kita untuk tidak mengambil keputusan itu. Karena sebenarnya pikiran kita yang terjerat oleh ketidaktahuan itu, walaupun hati kita tahu ya. Yang sudah terjadi, yang sudah lewat, Six of Pentacles, keseimbangan dalam memberi dan menerima itu sudah terjadi. Energi Taurus, buat Virgo tentang Taurus itu ada di travel, ada di segala sesuatu yang sifatnya jarak ya, tentang sesuatu yang baru, foreign, yang sudah ada menerima dan memberi, keseimbangan itu sudah ada. Hukum sebab dan akibat tentang apapun yang bernilai itu sudah diberi. Fokus dan benak kita, King of Swords, Aquarius. Lagi-lagi tentang karma, tentang apa yang kita harus tinggalkan untuk menjadi yang lebih baik. Benak fokus kita sebenarnya itu bagaimana kita menjadi yang lebih baik, apa yang harus kita tinggalkan. Near future, Two of Cups, energi Cancer, komitmen ya, ikatan, komitmen kita sendiri, energi Cancer. Berarti komitmen kita terhadap lingkungan kita sendiri itu apa? Bagaimana kita bisa memberi kontribusi buat komunitas kita sendiri, tentang lingkungan sekitar kita. Komitmen kita apa? Aspirasi kita yang kita berikan itu apa? Sudahkah kita cukup memberi? Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Three of Wands, energi Aries, purnama di Aries ya. Aries buat Virgo itu ada di rumah ke-8, bagaimana kita berbagi
Entah itu power, entah itu kontrol, entah itu seks, intimacy, entah itu finansial, entah itu properti, entah itu warisan. Three of Wands. Dengan energi Three of Wands ini kita menunggu waktu yang tepat untuk serve, untuk memulai dan membangun. Yang jelas di Aries itu ada Chiron. Chiron itu wounded healer ya. Dia penyembuh trauma-trauma. Jadi ada energi planet Chiron bukan planet, maksudnya asteroid Chiron ya, yang lagi healing di sini. Bagaimana kita berbagi? Sudahkah kita benar-benar bisa memberi dan menerima dengan seimbang? Karena itulah hukum sebab dan akibat itu berfungsi ya. Faktor eksternal, Knight of Pentacles, energi kalian sendiri. Energi kita sendiri. Mungkin kita berurusan dengan Virgo yang lain ya kan. Yang jelas bagaimana kita ingin tampil, bagaimana kita ingin merepresentasikan diri kita. Kita ingin membangun, menyusun rencana, menyiasati ya strategi dalam merealisasikan apapun mimpi kita. Harapan dan juga kecemasan, strength, energi Leo. Itu ada di rumah ke-12. Karma, limiting beliefs ya, keyakinan kita sendiri yang membatasi diri kita, alam bawah sadar kita. Nah, yang tidak kita sadari membentuk siapa kita. Karma tadi ya. Keyakinan kita sendiri yang mengikat kita untuk menahan kita untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Ya, sekali lagi, komitmen kita sendiri terhadap komunitas kita, sekitar kita itu apa? Kontribusi apa yang kita ingin berikan? Itu kan komitmen kita, bukan? Apa yang kita bisa berikan? Outcome ya, Hangman. Lagi-lagi, delay, lagi-lagi pengkhianatan. Energi Pisces. Sadarin aja, selama kita membeli waktu, kita sudah mengkhianati diri kita sendiri. Karena pengorbanan itu ya sebenarnya adalah kita mengkhianati diri kita sendiri. Pelariannya kita untuk membeli waktu. Pisces, relationship, buat Virgo. Any kind of relationship, apapun itu alasannya ya. Entah untuk melihat dari sisi sudut pandang yang berbeda. Yang jelas sesuatu sudah berakhir. Tapi kita coba terus beli waktu untuk memperpanjang sebuah kondisi, situasi. Anyway, alam bawah sadar kita Seven of Swords, energinya Aquarius, dan Seven of Swords itu khianat, selingkuh, menyiasati, berkelit, diam-diam, menyiasati keadaan tanpa harus menghadapinya secara frontal. Dia menghindari kebenaran itu sendiri, menyiasati kebenaran itu sendiri. Lihat ya burung gagaknya, jelas banget ya. Burung gagak nih yang hitam ya, crow ya. Crow, kematian, Hangman.
di kebiasaan-kebiasaan kita yang belum kita mau tinggalkan. Jadi kita berkelit. Padahal untuk keberuntungan kita sendiri, untuk menjadi yang lebih baik. Oke. Tiga kartu petunjuk untuk Virgo lakukan di bulan pertengahan Oktober ini. 3 kartu. The Moon, Fish, Polar Bear. Under the deck. Well, jantung bacaannya money, 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 money. Ya. Itu kaitannya dengan sisi emosional kita dan figur ibu yang berkuasa secara finansial. Alam bawah sadar kita, resources, dan juga jiwa kanak-kanakan atau anak-anak itu sendiri. Jadi kesannya gue ngelihatnya resources atau uang itu sendiri adalah jantung dari yang punya kuasa, entah itu ibu atau kalian sebagai ibu. Secara emosional, intuitively, yang berperan sebagai ibu ini yang punya kendali. Bagaimana mendapatkan resources. Wow. Baiklah, apa kata semesta untuk Virgo? Apa kata semesta untuk Virgo? Time to go. Saatnya cabut. Saatnya bertindak. Time to go. Oke, semoga resonates dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share ya. Makasih sudah menonton.